Ternyata semudah itu mengejar dunia dan akhirat secara bersamaan. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi, ngobrolin program iPos. Bersama saya, Fahri. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yaitu Pak Nur Fuadi. Beliau ini selaku direktur dari Trigonal Software. Sudah cukup lama juga nih teman-teman, Pak Nur tidak bertamu ke channel YouTube Trigonal Software. Ya, assalamualaikum Pak Nur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahri. Terima kasih. Iya Pak. Jadi kita langsung aja nih ya Pak. Ya, baik Mas. Jadi bulan Ramadan sudah ada di depan mata nih Pak. Iya, betul. Selain berpuasa, kita sebagai umat Muslim tentunya diwajibkan untuk berzakat. Iya. Yang saya ketahui kalau zakat itu ada dua macam, yaitu ada zakat fitrah, yaitu yang ada di bulan Ramadan, dan juga zakat mal. Iya. Terkhusus untuk para pengusaha ada zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan itu manfaatnya apa sih Pak? Dan apa itu keutamaan dari zakat perdagangan? Oh, ya, baik Mas Fahri. Mengenai zakat ya, kaitannya dengan bulan Ramadan seperti tadi disampaikan Mas Fahri, memang kalau zakat fitrah itu khusus di bulan Ramadan ya. Oh iya. Tetapi kalau zakat perdagangan ini termasuk zakat mal yang sebenarnya tidak harus di bulan Ramadan ya, karena kan dia ada kaitannya dengan haul ya, nisab dan haul. Mulai bulan apa dia mencapai nisab ya, mulai bulan itu ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa ini tidak harus di bulan Ramadan kayak gitu ya. Nah, kemudian mengenai keutamaan zakat perdagangan ya, atau zakat perniagaan itu, kalau menurut saya Mas Fahri, keutamaannya itu include di dalam sebuah kata berkah itu sih ya. Jadi kalau berkah kan artinya bertambahnya kebaikan kayak gitu ya, berkah ya, ziyadatul khair kayak gitu ya. Nah, jadi di dalam zakat itu terdapat keberkahan yang besar ya kalau menurut saya. Pertama dari sisi arti katanya saja ya, zakat itu kan ada arti kata suci ya, kemudian bertambah atau tumbuh ya, kemudian bertambah kebaikannya itu sendiri ada di dalam situ. Jadi 3 makna dari kata zakat itu sendiri sudah mencerminkan kepositifan yang begitu banyak dari sisi bahasa ya. Apalagi kalau kita tilik kemudian makna-makna hikmah-hikmah yang ada di dalam zakat itu ya, dalam hal ini zakat perdagangan. Dan juga yang perlu kita ketahui Mas Fahri, bahwa zakat itu kan bagian dari sedekah ya, dari sedekah, tapi sedekah yang wajib ya. Zakat itu sedekah yang wajib. Jadi semua keutamaan sedekah itu ada di dalam zakat. Gitu ya. Kita sering dengar mungkin keutamaan sedekah itu menjadikan hati kita bahagia kayak gitu ya. Jadi yang memberikan sedekah atau yang memberikan zakat itu akan lebih bahagia daripada orang yang menerimanya kayak gitu. Mungkin sekilas kayak aneh gitu ya, kita kayak berkorban ya, seolah-olah dalam tanda petik dirugikan gitu, tetapi malah bahagia ya. Itu ya, Allahu Akbar, kebesaran Allah di situ. Ketika Allah menetapkan sesuatu untuk kita itu ternyata itu hikmahnya besar sekali. Kemudian juga kalau kita lihat dari hikmah yang lain, dia akan menjadi dalam satu masyarakat itu akan mengurangi ketimpangan ya antara orang kaya dengan orang miskin, di mana ketimpangan kaya dan miskin itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan ya. Orang miskin bisa jadi cemburu dengan orang kaya, dia melakukan sesuatu yang tidak baik untuk orang kaya. Nah, ini zakat juga bisa meredam itu ya. Jadi banyak sekali tadi menurut saya hikmahnya, begitu Mas Fahri. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Pak Nur tadi. Jadi selain kita mendapatkan pahala dari berzakat, kita juga bisa mengentaskan ketimpangan sosial dari si kaya dan si miskin. Begitu ya, betul Pak Nur? Ya. Oh iya,
Bisa saya tambahkan satu lagi juga, Mas. Apa itu, Ya, Pak? karena ini keutamaan atau kalau bagi saya ini kayak semacam hikmah kayak gitu ya. Iya. Jadi saya bisa tambahkan bahwa dengan kita menunaikan zakat itu ya, itu berarti kita menyempurnakan sebagian dari agama kita, Mas Fahri. Oh iya, bagaimana itu Pak maksudnya Iya, menyempurnakan? karena kan kita tahu zakat itu kan rukun Islam ya. Betul? Iya, jadi manakala kita belum mampu untuk menunaikan zakat, itu berarti ada bagian dari rukun itu yang belum tertunaikan. Oh gitu iya. kan. Ya, maka ketika kita bisa menjalankan satu rukun yang ini berarti tambahlah kesempurnaan Islam kita, Mas Fahri. Allah, Gitu, ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Nur tentang haul dan nasab. Dan nisab ya Pak ya? Oh iya, Iya. awal dan nisab. Ya, haul dan nisab. Nah, Ya. itu bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, apa itu Oh, haul dan ya, nisab? baik. Ya, baik Mas Fahri. Jadi haul itu adalah masa ya. Haul itu masa 1 tahun ya. Kalau nisab itu batasan minimal dari harta yang dimiliki oleh wajib zakat. Oh iya. Ya, bagi seorang pengusaha, kapan dia mulai wajib menunaikan zakat itu pertama ketika dia sudah mencapai nisab hartanya ya. Nisab kalau di zakat mal itu kan setara dengan 85 gram emas ya. Ya. Ketika hartanya sudah mencapai setara 85 gram emas itu dihitung misalnya itu per 1 Januari katakan ya. Nah, nisabnya udah tercapai 85 gram emas. Kemudian yang kedua harus berlaku haul. Haul itu masa 1 tahun gitu ya. Jadi di tahun berikutnya ya, itu dia baru bayar zakatnya itu. Jadi ketika mencapai haul itu ditandain ini udah mulai berlakunya haul, nanti setahun kemudian itu dia harus sudah membayar zakatnya itu. Apabila dalam 1 tahun ini hartanya tidak berkurang dari nisab tadi gitu Mas Fahri. Jadi nisab itu batas minimal atau syarat minimal jumlah harta yang dimiliki. Haul itu masa 1 tahunnya itu Mas Fahri. Oh ya, perlu saya tegaskan di sini bahwa haul itu 1 tahun hijriah gitu ya. Oh iya. Kalau tadi di awal kita menyinggung-nyinggung dengan Ramadan, itu memang ada korelasinya juga. Misalnya kita nisabnya itu tercapai di 1 Ramadan, maka di tahun berikutnya juga kita harus bayar ya 1 Ramadan. Oh, seperti itu. Ya, menurut keterangan sih boleh maju atau mundur dikit kayak gitu. Ya. Jadi haul dan nisab itu memang harus sebagai syarat yang berdampingan untuk membayar zakat perniaga. Iya, begitu ya saya pahami Mas Fahri. Allahu a'lam. Nah, sebelum kita ke pertanyaan lebih lanjut nih Pak. Oh iya nih, boleh diminum dulu, Oh Pak? iya, terima kasih Kopinya. Mas Fahri. Ya. Kan namanya acaranya ngopi. Iya, betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya, baik Mas. Ini tadi Bapak udah menjelaskan sedikit banyak tentang zakat perniagaan. Saya pengen menanyakan nih Pak, bagaimana cara menghitungnya dari zakat perniagaan dari suatu perusahaan itu? Oh iya, baik ya. Baik Mas Fahri, sebenarnya menghitung zakat itu sangat simple gitu Mas Fahri. Oh iya. Iya, sebenarnya sangat simpel. Cuma bagi teman-teman yang mungkin belum paham itu mungkin agak dikira rumit gitu ya. Tapi sebenarnya sangat simpel karena komponennya itu untuk menghitung dia hanya 2 ya, yaitu jumlah harta dan hutang ya. Jadi rumusnya kalau kita jadikan rumus ya, jumlah harta yang harus kita keluarkan sebagai zakat itu sama dengan 2,5% kali jumlah harta yang kena zakat dikurangi hutang kayak gitu. Ya. Jadi contoh Mas. Ya, Misalnya contohnya aja Pak. harta seorang pengusaha ini 1 miliar gitu ya. Ya. Nah, kemudian dia punya hutang juga, hutang lancar ya, hutang yang harus segera dia bayarkan. Okay. Itu sebesar 200 juta misal. Nah, maka zakatnya itu 1 miliar dikurangi 200 juta kali 2,5% gitu.
alias berapa tadi kan 1 miliar dikurangi 200 berarti 800 kali 2,5%. Ya, 2,5% berarti sekitar berapa? 20 juta ya? Ya. Ya kayak gitu. Cuman kayak gitu sih Mas. Oh simple, berarti Simple banget. Iya. apabila pemasukan kita 1 miliar, Bukan pemasukan Mas Farid, tapi harta yang wajib disakati. harta dari perusahaannya atau Ya. dari pemilik? Sebenarnya harta pemilik. Ya, Harta jadi pemilik. sebenarnya yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat itu bukan perusahaannya tapi pemiliknya. Oh alah, iya. Iya, gitu. Jadi kalau perusahaan ini milik satu orang, ya berarti itu semua yang ada di perusahaan itu yang harus dia keluarkan secara perorangan kayak gitu ya. Itu yang Iya. dimaksud dengan zakat perniagaan, berarti si pemilik diwajibkan untuk membayarkan zakat dari perusahaan yang dia miliki. Betul. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Dan ada yang perlu diketahui lagi nih buat teman-teman Mas Fahri, bahwa harta yang wajib dizakati itu bukan seluruh harta ya, tetapi tertentu ya. Kalau kita lihat di neraca perusahaan ini, karena kita bicaranya konteksnya zakat untuk perniagaan atau perusahaan ya, maka kita bicara ke akuntansi, karena di perusahaan itu kan lazimnya ada akuntansi, Betul, ada sekali. laporan keuangan kayak gitu ya. Nah, di sana kita bisa lihat dari neracanya Mas Fahri. Di neraca itu ada komponen-komponen di aktiva atau di harta. Itu di situ tidak seluruh aktiva yang akan dihitung, tetapi hanya aktiva lancar. Ya, aktiva lancar itu contohnya kas, Ya, betul, Mas. kemudian uang yang ada di bank, Uang yang ada di bank. ya, kemudian stok atau persediaan, Yap. ya, kemudian piutang dagang ya. Kita. Piutang lancar ya, artinya piutang yang dengan dalam waktu dekat itu jatuh tempo kayak gitu. Itu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu memiliki gedung yang milik perusahaan, kemudian memiliki kendaraan-kendaraan operasional, itu tidak dihitung sebagai harta yang harus disakati. Oh, kayak aset mobil atau aset-aset kantor gitu tidak dihitung berarti ya Pak? Iya betul, yang alat-alat alat produksi ya, atau alat operasional itu tidak dihitung Mas. Oh, tidak dihitung Iya. sebagai dimasukkan ke dalam neraca gitu ya? Tidak. Tidak dimasukkan sebagai komponen zakat. Oh ya. Ya, kalau di neraca ada. Jadi neraca itu selain aktiva lancar tadi, ada aktiva tetap gitu, seperti tanah, bangunan kayak gitu. Ada juga di sana kendaraan itu masuk, tetapi kayak kendaraan, bangunan itu tidak dihitung sebagai komponen penghitung zakat. Oh, jadi dimasukkan Iya. komponen ke wajib zakat ya, seperti itu ya Pak? Iya, betul gitu Mas Fahri. Oh iya, kan Pak Nur sendiri kan selaku direktur dari Trigonal Software. Gimana Trigonal Software itu memiliki program yaitu iPOS. Nah, di program iPOS sendiri itu bisa nggak sih kita menghitung zakat melalui bantuan iPOS? Betul Mas Fahri. Ya, di iPOS itu sebagaimana di aplikasi keuangan yang lain, pada umumnya dia memiliki laporan keuangan ya, di mana di sana ada laporan neraca ya. Ini betul Mas Fahri, bagus banget pertanyaannya. Jadi dan perlu diketahui oleh teman-teman juga yang sudah menggunakan iPOS, bahwa iPOS ini bisa dimanfaatkan untuk membantu menghitung zakat perdagangan atau zakat perusahaan tadi ya. Iya. Ya, karena seperti tadi kita bahas di depan, bahwa komponen-komponen yang digunakan dalam menghitung zakat itu semuanya ada di neraca itu gitu. Ya, seperti tadi kan contohnya kas dan bank ya, itu pasti ada di neraca ya, di iPOS ada. Kemudian yang kedua persediaan itu juga ada ya. Kemudian piutang ya, piutang lancar tadi. Piutang lancar. Jadi kita jual ke pihak lain tapi mereka belum bayar ke kita, itu piutang ya, tapi segera jatuh tempo gitu. Nah, kemudian selain tiga ini juga nanti komponennya adalah hutang. Hutang ini juga ada di neraca. Jadi nanti aktiva lancar dikurangi hutang lancar ya. Nah, kali 2,5%. Seperti itu. Oh, ya, jadi cara menghitungnya cuma seperti itu, Mas. Oh, dari program iPOS kita bisa melihat neracanya secara detail. Iya. Berapa total dari keuangannya, lalu kita kalikan dengan 2,5%. Iya, seperti itu ya Pak ya? betul. Ya, jadi
sangat-sangat membantu ya, mempercepat penghitungan ya. Beda kalau kita punya perusahaan dagang ya ataupun jasa, tetapi terutama dagang sih ya, yang punya stok banyak. Misalnya perusahaan dagang tetapi belum punya laporan keuangan yang valid kayak gitu, maka saat harus menghitung zakat akan kesulitan banget menurut saya ya, karena dia harus menghitung berapa sih uangku itu, berapa dia dihitungin, kemudian yang di bank di Catat ya misalnya ada beberapa rekening kayak gitu ya, harus dicatat, dijumlahkan kayak gitu. Nah, lebih repot lagi menghitung stok. Iya, kalau toko itu kalau tanpa laporan keuangan gimana menilai stoknya ada berapa gitu. Iya, harus Ya? catatin satu-satu. Harus dihitung satu-satu harganya berapa di jumlah, itu belum tentu sehari 2 hari selesai. Iya. Iya, apalagi sambil jualan terus kayak gitu, yo susah banget itu. Jadi memang sangat-sangat membantu ya menurut saya kalau kita menggunakan IPOS sebagai alat bantu untuk menghitung zakat, Mas Fahri. Oh, Masya Allah, ternyata semudah itu ya teman-teman untuk melakukan penghitungan zakat dengan aplikasi iPOS. Jadi, aplikasi iPOS ini selain memudahkan kita untuk melakukan pencatatan transaksi di toko, memudahkan mendapatkan laporan keuangan, ternyata dengan menggunakan aplikasi iPOS, kita bisa juga nih untuk melakukan bantuan untuk menghitung perhitungan zakat perniagaan atau zakat perusahaan kita. Dunianya dapat dan insya Allah akhiratnya juga dapat. Iya, insya Allah Mas Fahri. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih detailnya lagi tentang penghitungan zakat perusahaan menggunakan aplikasi iPOS, teman-teman bisa cek link di deskripsi untuk video tutorial zakat perusahaan. Nah, bisa dipandu langsung oleh Pak Nur Fuadi sendiri. Baik, terima kasih Pak Nur sudah berkenan meluangkan waktunya mampir di ngopi kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman juga yang sudah bergabung di acara ngopi. Semoga usahanya semakin lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.